Oke, hari ini saya akan mencoba mensosialisasikan apa yang disebut dengan Pekan Kreativitas Mahasiswa atau PKM. PKM ini diadakan setiap tahun. Jadi yang saya sosialisasikan ini adalah berdasarkan pedoman tahun 2020. Nah, sekarang saya akan coba apa saja yang menjadi bagian dari PKM. Nah, di sini kita lihat konsep dasar PKM itu ialah bagaimana kemampuan, keahlian, sikap, dan tanggung jawab yang membentuk kerjasama tim untuk kegiatan yang inovatif, cerdas, kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni. Jadi inilah ya. Nah, sumber ide cerdas dan kreatif berasal dari bacaan, laporan hasil penelitian, seminar dan diskusi, pernyataan pemegang otoritas, browsing internet, pengalaman pribadi maupun pengamatan. Nah, ini saya ambil slideshow-nya dari yang punya orang. Jadi di sini ada beberapa tahapan ya. Pertama, ini pembuatan proposal. Kedua, bimbingan. Ketiga, pengesahan, surat pernyataan, kemudian scan dan sebagainya. Ini nanti kita lihat. Nah, bidang kegiatan dalam PKM atau kreativitas mahasiswa itu ada PKMP, KM, T, KC, GT, dan AI. Nah, kalau yang bidang T sampai ke GT itu akan dikirim ke PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, hingga pada akhirnya menjadi proceeding. Nah, kalau AI, artikel ilmiah, hanya dikirim ke jurnal elektronik. Direkomendasikan dikirim ke jurnal ilmiah terakreditasi. Nah, kita lihat lagi. PKM. PKM itu terdiri dari dua. Pertama, pembuatan proposal ya. Ini biasanya di bulan Oktober. Nah, kalau dia untuk kegiatan karya tulis biasanya di bulan Maret. Nah, proposal kegiatan ini terdiri dari PKMP, yaitu penelitian, PKMPT, penerapan teknologi, PKMK, wirausaha, baru PKMM, pengabdian masyarakat, dan yang terakhir PKMKC, karsa cipta. Sedangkan untuk karya tulis, PKM itu sendiri terdiri dari PKM GT dengan PKM AI. GT gagasan tertulis, artikel ilmiah. Nah, kalau kita memenangkannya, ini akan didanai oleh pemerintah pusat atau Jakarta Kemendikbud. Sementara untuk tingkat politeknik, ini akan didanai oleh politeknik sendiri. Jadi kalian buatlah ini salah satu, boleh kalian pilih apakah PKM penelitian, MT, K, masyarakat atau karsa cipta, ataupun hanya berupa tulisan. Silahkan kalian buat, nanti di 2021 juga akan buka ya. Nah, kita lihat PKM penelitian, apa saja itu? Merupakan karya kreatif untuk menjawab permasalahan. Jadi khusus untuk anak-anak yang semester terakhir, kalian siapkanlah skripsi ataupun tugas akhir kalian agar bisa nanti diikutkan ke PKMP penelitian ini dan akan didanai. Kalau kalian masukkan untuk Polmed, berarti kalian akan didanai Polmed. Kalau menang di Polmed, akan dikirim ke tingkat nasional. Nah, PKMP ini lebih menekankan kepada pemecahan masalah yang ditunjukkan pada metodologi penelitian.
Jadi ini nanti kalau kalian ingin serius, bisa kalian langsung bertanya kepada pembimbingnya ya, pembimbing penulisan tugas akhir maupun skripsi kalian. Nah, PKMT merupakan kreativitas inovatif menciptakan satu karya teknologi, prototipe, model, peralatan, proses. Jadi ini kalau yang ini seperti ini untuk membuat alat ya, teknologi. Kalau pembuatan alat seperti ini tentunya bukan biasanya ya. Biasanya bukan untuk jurusan administrasi niaga, tapi bisa juga kalau kalian memang bisa membuat teknologi yang baru. Nah, PKM kewirausahaan atau PKMK ini merupakan kreativitas inovasi dalam menciptakan peluang pasar. Umumnya didahului oleh survei pasar karena relevansinya yang tinggi terhadap terbukanya peluang perolehan profit bagi kegiatan ini. PKM pengabdian masyarakat. Nah, ini bisa kalian lakukan ya kalau ingin kalian melakukan sesuatu terhadap umpamanya kampung kalian atau daerah sekitar tempat tinggal kalian, bisa mengajukan ini. Ya, dan selanjutnya adalah KC, Karsa Cipta. Karsa nalar mahasiswa bersifat konstruktif serta menghasilkan suatu sistem desain model barang atau prototipe dan sejenisnya. Nah, kalau kalian suka menulis, ini ada PKMAI artikel ilmiah. PKMAI merupakan kegiatan penulisan ilmiah dari satu hasil karya mahasiswa dalam pendidikan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan di sini? Yang bisa kita buat adalah laporan PKL kita, praktek kerja lapangan, bisa kita ajukan pendanaannya untuk didanai oleh Politeknik maupun dari nasional kalau kita menang. Nah, di sini bisa juga kita selain PKL, kita juga ada pernah mengikuti pelatihan yang bersifat bisa kita jadikan sebagai artikel ilmiah. Ini juga bisa kalian jadikan bahan tulisannya. Oke, selanjutnya PKMAI ini bisa merupakan gabungan, jadi tidak harus hanya anak jurusan AN, bisa bergabung dengan anak teknik dan sebagainya. Tulisan dibuat dari karya mahasiswa, ya, jadi udah pernah dilaksanakan. Ini modalnya pahami, lolos seleksi. Topiknya, topik proposal yang akan kalian tulis harus topik yang aktual, hangat, relevan, dan mendesak untuk dipecahkan. Dan kaitkan bidang PKM yang ada untuk mencari solusinya, dan terakhir bermanfaat bagi masyarakat. Sistematika penyusunan. Nah, jadi ini sistematika penyusunan saya tidak akan terangkan. Tetapi intinya bahwa di Politeknik kita ini setiap tahun ada yang namanya PKM, yaitu Pekan Kreativitas Mahasiswa. Kalau kalian ingin didanai atau memperoleh uang saat menulis laporan PKL ataupun tugas akhir, tugas akhir atau skripsi, ya, ikut PKM. Jadi PKM itu dimulai dari tingkat lembaga pendidikan atau katakanlah politeknik. Nah, kalau kamu menang, kamu akan mengikuti PKM tingkat nasional. Jadi ini lumayan ya, kita PKL dan menulis skripsi atau tugas akhir dibiayai oleh pemerintah. Dan satu lagi yang paling penting, setiap kalian ingin membuat karya ilmiah ataupun untuk mengikuti PKM, kalian harus mempunyai seorang dosen pembimbing ya. Pembimbing yang akan membantu kalian dalam menulis karya tulis ini.
Jadi untuk tahun ini ada beberapa anak memenangkan PKM dari jurusan administrasi niaga ya. Mudah-mudahan di tahun 2021 nanti banyak mahasiswa yang memenangkan dari jurusan administrasi niaga. Nah, silahkan kalian ikuti sambil kita kuliah, sambil PKL, ataupun nanti sambil menulis skripsi, mulailah menyiapkan proposal untuk diikutsertakan dalam pekan kreativitas mahasiswa ini ya. Jadi nanti kalian tamat kan lumayan, ada dapat duit, dapat sertifikat. Syukur-syukur kalau kita menang di tingkat nasional, kita tentunya resume ataupun daftar riwayat hidup kita akan sangat menarik bagi orang lain kalau kita sudah tamat nanti, khususnya saat kita mencari kerja. Demikianlah sosialisasi Pekan Kreativitas Mahasiswa Jurusan Administrasi Niaga. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.